Alright, so apa kabar semuanya? Di kesempatan kali ini gue bakal bahas AdSense ya, karena kemarin sempat gue singgung soal AdSense dan bakal gue bahas di video kali ini. Buat lo semua mungkin yang masih baru kenal sama AdSense dan pengen nyoba nih, ya kan, peruntungan hasil cuan di AdSense, ini di video kali ini. So kita langsung ke videonya. Google AdSense earn money from website monetization. Kenapa identiknya Google AdSense itu adalah alat atau situs, ya, bukan alat ya, situs menghasilkan uang dari ranah website, blog, segala macamnya seperti itu. Karena memang dari dulu, dari awal AdSense itu diakuisisi oleh Google ya. Gue kurang tahu, coba lo baca deh di Wikipedia ya, diakuisisi apa mereka buat gitu, gue juga kurang tahu. Itu pertama kali munculnya AdSense itu memang untuk yang namanya website ya, blog gitu, periklanan untuk para publishernya pasang iklan, tapi untuk di website. Kalau sekarang kan banyak tuh ya, AdMob, aplikasi ya kan, YouTube. Tapi dari awal munculnya Google AdSense ini pertama kali hanya bisa untuk yang namanya website atau blog. Makanya identiknya Google AdSense itu earn money from website monetization, bla 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 seperti itu. Ya. Masuk ke sini. Jadi ini gue ceritain pengalaman gue sendiri di saat gue mulai kembali ke ranah AdSense ya. Karena kan dulu gue pertama kali itu di AdMob, itu 2017 ya, singkat saja nanti. Ini untuk, atau ini pengalaman gue yang gue bahas nih untuk di ranah blog ya, karena lebih mudah seperti itu. Dan kenapa gue memilih untuk menceritakan dari pengalaman gue sendiri tanpa harus membaca dulu dari artikel-artikel orang yang ngebahas tentang Google AdSense? Karena gue berpikir kalau dari pengalaman langsung tuh kayak lebih masuk aja gitu loh. Gue tuh orangnya dengar dari cerita orang dulu, ya kan? Habis itu gue susun ceritanya di pikiran gue, terus gue cari di Google. Maksudnya gue cari itu mungkin yang dia sampaikan, yang dia ceritakan pengalamannya ada yang kurang, ada yang salah, atau urutannya salah seperti itu. Jadi gue lebih pertama tuh gue lebih seneng dengar dari pengalaman orang dulu, nanya kepada orang-orang yang udah pengalaman, baru cari Google. Nah, lo nggak perlu nanya ke gue, tapi gue sampaikan langsung pengalaman gue ceritain di video ini, dan nanti sisanya lo searching sendiri. Mungkin urutan gue ada yang salah lah, atau mungkin penyampaian gue ada yang salah kan gitu ya. So lanjut. Kenapa nggak gue ceritain dari pengalaman gue di tahun 2017 kemarin ya, setelah gue wisuda terus gue langsung terjun ke AdSense lagi, lebih tepatnya di AdMob. Karena sebenarnya itu lebih panjang lagi kalau mau dijelasinnya. Lo harus tahu AdMob dulu, terus AdMob sama AdSense itu satu kesatuan. AdMob itu harus berkaitan dengan AdSense. Kalau AdMob lo kena banned, berarti AdSense lo otomatis kena banned juga gitu. Kalau lo mau nutup akun AdSense, berarti akun AdMob lo juga harus ditutup gitu ya. Lo juga harus verifikasi data diri di AdMob juga AdSense, itu ribet, mungkin lain waktu. Jadi ini pengalaman gue di ranah blog saja yang gue mulai di tahun 2019 kemarin ya, 2019-2020 kemarin. Jadi gini, ini yang mau gue sampaikan atau yang mau gue ceritain pengalaman gue itu dari awal memulai yang namanya membuat akun AdSense sampai nanti akun AdSense lo mulai bisa menghasilkan uang dan membayar lo, atau uang yang hasilkan dari akun AdSense lo itu bisa cair ke rekening lo atau ke rekening bank yang sudah lo kaitkan di akun AdSense lo. Itu banyak, prosesnya panjang banget dan harus lo lewati. Jadi nggak sebegitu cepet lo dapat akun AdSense lo sudah di approve dan lo mulai menghasilkan dolar atau rupiah dan lo bisa gajian. Pasti ada urutannya, dan gue harap bisa ngebantu lo untuk tahu nanti kedepannya gimana urutannya si AdSense itu ya. Oke, kita sudah masuk ke web AdSense-nya di sini ya. Dan untuk lo semua yang baru kenalan sama AdSense, langsung bisa daftar akun AdSense. Beda kalau dulu tuh ya, kalau lo mau daftar AdSense lo harus nyantumin alamat web lo ya, atau domain web lo, seingat gue gitu. Kalau sekarang itu mudah, contohnya seperti ini.
Jadi lo harus ngisi website kalau lo sudah punya website atau blog. Apa sih yang diisi di sini? Itu adalah alamat domain lo. Ya, gue punya domain dengan nama fatimacu.site. Nah, ini katakanlah domain gue atau blog gue ini belum terdaftar AdSense dan gue baru pengen daftar AdSense. Berarti gue harus mencantumkan domain gue di kolom ini seperti itu ya. Dan gue pilih negara, authority segala macamnya, Indonesia gitu kan. Kita setuju, bla bla bla, yes. Nah, tapi sebagian lo mungkin belum punya yang namanya blog. Lo baru pengen daftar AdSense-nya saja, silakan ya. Kalau yang sudah punya, lo boleh isi kayak gue gini. Tapi kalau belum punya, silakan dihapus dan centang kotak I don't have a site yet, and then start using AdSense. Kita klik ya, baru dia masuk langsung, enak ya. Kalau dulu tuh nggak semudah itu boy. Jadi kita langsung cantumin apa namanya, domain dulu, terus nanti tampilannya nggak seperti ini. Tampilannya tuh AdSense kita lagi mereview blog kita gitu ya. Kalau misalkan dia approve, nanti masuk ke beranda AdSense ini. Tapi kalau belum dia approve, nanti ada bacaan kayak sorry, belum bisa menerima blog Anda, bla bla. Terus kita ajukan permohonan kembali seperti itu. Tapi kalau yang sekarang ini lebih mudah, jadi langsung masuk ke tampilannya seperti. Dan lo bisa mengkaitkan blog lo di kemudian harinya saja ya. Lo baru pengen daftar AdSense-nya dulu, atau lo baru pengen punya akun AdSense-nya dulu, silakan, gak apa-apa, bisa seperti itu ya. Dan sudah di sini sudah gue contohin, gue punya akun AdSense baru di email gue yang baru seperti itu. And then kita langsung lanjut ke pengalaman gue di saat gue sudah mendaftarkan domain gue di AdSense seperti itu ya, atau blog gue di AdSense seperti itu. Alright, so lanjut ya. Ini kan AdSense tadi baru nih ya. Sedangkan sesuai dari pengalaman gue, AdSense gue itu sudah terkaitkan blog ya. Berarti harusnya tampilannya itu sudah seperti ini. Nah, ini contoh saja gue ambil dari blog siapa ini gue nggak tahu. Jadi kalau di AdSense yang sudah jadi, atau blog lo sudah di approve sama AdSense, itu nanti tampilan berandanya seperti ini. Sedangkan tampilan beranda seperti ini kan ini cuma AdSense-nya doang, tapi belum ada isinya. Isinya apa? Ya tadi blog lo. Nah, kalau gua waktu itu sudah ada blognya, berarti tampilan seperti ini contohnya. Ada penghasilan hari ini, penghasilan kemarin ya, 7 hari yang lalu, bulan ini, sama total penghasilan, sama pembayaran atau pembayaran kemarin, pembayaran bulan lalu seperti itu. Ada di sini, ada last payment, this month, last 7 days, yesterday, dan today so far. Nah, inilah sedikit contoh tampilan AdSense di mana AdSense lo tuh sudah ada blognya di dalamnya seperti itu, sudah ada performa yang ditampilkan. Nah, jadi langkah pertama yang lo harus lakuin adalah lo harus mulai mendaftarkan blog lo di AdSense ya. Kenapa? Karena kalau untuk mulai bisa menghasilkan uang dari AdSense ya harus ada blog yang terdaftar di sini seperti itu. Lo langsung bisa daftarkan saja nanti blog lo di AdSense. Lo tinggal pilih site gitu kan, terus lo add site gitu, terus lo isi kolom ini nama domain lo yang lo miliki, yang mau lo daftarkan ke AdSense seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke pengalaman gue. Jadi anggaplah ini AdSense gue ya. Nah, di AdSense itu lo harus maksud gue di AdSense itu lo pertama kali harus mulai dengan mengumpulkan $10 pertama. $10 pertama di sini sudah gue cariin ya, gue dolar ke rupiah. $10 tuh kalau kita konversikan ke rupiah berarti 145.000, atau kita genepin jadi 150.000. Oke, jadi langkah pertama lo setelah lo dapat akun AdSense dan blog lo sudah di approve sama AdSense, lo harus mulai mengumpulkan 150.000 atau $10 pertama gitu. Kenapa? Karena setelah lo dapat $10 pertama atau 150.000 tadi, si AdSense bakal mengirimkan lo PIN ya. Dimana nanti di sini, nah di sini ada verifikasi cek ini ya. Setelah lo dapat $10 pertama nih, lo disuruh ngisi alamat lo, data diri lo. Alamat sesuai KTP ya, sesuai KTP. Alamat, data diri, KTP seperti itu harus sama dengan KTP. Karena nantinya si AdSense bakal mengirim sebuah surat. Surat itu bakal dikirimkan ke alamat lo melalui Pos Indonesia. Makanya lo harus benar-benar sesuai tuh alamat lo
sesuai di KTP tuh. Alamat jalan, RT RW-nya ya, RW berapa, 00 berapa gitu, nama kode pos lo gitu, harus lengkap, harus jelas, harus sama di KTP pokoknya. Ya. Yang e-KTP, elektronik KTP ya. KTP elektronik ya, ya itulah pokoknya e-KTP. Nah, setelah itu, setelah $10 pertama lo sudah terpenuhi dan lo sudah mengisi data diri lo, baru deh si AdSense ngirim lo PIN seperti itu. Nah, di sini mulai nih pancenya kerasa nih, karena gini, pengalaman gue dulu kan si PIN dikirim sama AdSense kan dari luar negeri ya, maksudnya dari luar Indonesia. Kebetulan waktu itu gue dikirim dari Vietnam. Iya, jadi kalau misalkan publisher Indonesia itu kebanyakan surat-surat atau surat yang dikirim oleh Google AdSense itu biasanya dikirim dari Malaysia, Vietnam, Singapura gitu ya. Dan gue kebagian dikirim dari Vietnam seperti itu. Nah, 1 bulan gue tunggu, belum ada kabar. Terus gue ajukan minta pengiriman PIN kembali. Nanti ada tuh, ada kolomnya tuh. Misalkan nih, nanti ada kolomnya, ada bacaannya. Google sedang mengirim surat kepada Anda, bla seperti itu lah ya, seingat gue dulu. Nah, kalau misalkan 1 bulan sudah lo tunggu tapi surat itu belum datang atau tidak ada bapak-bapak pos Indonesia yang nganterin surat ke rumah lo setelah sama 1 bulan, nanti ada tuh nongol kolom baru, lo minta pengajuan ulang karena PIN-nya belum datang ke rumah. Gua klik lagi tuh, minta pengajuan surat ulang, masih belum datang. Akhirnya gue berinisiatif, gue datengin langsung kantor pos di kota gue datengin, gue minta keterangan, Pak ada nggak surat dari AdSense, Google, bla bla gitu. Lo tinggal tanyain aja sama si pekerja yang ada di kantor pos, mereka sudah paham kok surat dari Google AdSense itu, karena sudah sering banget orang-orang yang datang minta surat Google AdSense itu, karena sudah ya semakin banyak publisher lah ya di Indonesia gitu, dan mereka juga tahu kalau surat itu mereka males ya, kayaknya sih mereka males ngirim ke rumah gitu, jadi kita jemput sendiri gitu ya. Nah, setelah gue jemput, ternyata sudah ada tuh surat gue, dan surat itu tuh isinya adalah sebuah PIN untuk memverifikasi data diri. Gue masukin PIN tersebut ya di akun AdSense gue, sudah nih ACC, baru deh gue foto KTP. Habis foto KTP itu apa lagi ya, kayaknya cuma foto KTP deh. Iya, jadi cuma input PIN terus foto KTP. Nah, banyak tuh yang gagal di foto KTP. Kalau udah gagal tuh kayaknya gue nggak tahu deh, gue nggak ngalamin, tapi banyak yang kalau misalkan gagal foto KTP itu harus ngulang dari nol lagi gitu ya. Jadi lo hati-hati ya, lo harus foto KTP-nya harus benar-benar yang sesuai keinginan sama Google lah ya. Usahakan di pagi hari lo foto gitu, pakai kamera lo yang bagus ya, yang megapikselnya besar gitulah intinya ya, yang terang gitu, jangan blur. Kirim. Kalau misalkan di ACC, langsung masuk tuh email nanti, selamat, data diri Anda sudah terverifikasi. Kalau gagal ya gitu, dapat email juga, sorry, mohon diulang lagi. Dan lo hanya punya kesempatan 3 kali untuk foto KTP atau SIM atau paspor gitu, kesempatannya 3 kali. Dan kalau 3 kali itu gagal, masih ditolak terus, foto data diri lo tadi, KTP, SIM atau paspor, wah tuh gue nggak tahu deh, entah ngulang dari nol atau apa, karena gue belum pernah ngalamin gitu. Nah, untungnya gue berhasil, sekali coba langsung berhasil, masukin PIN, foto KTP, berhasil. Setelah itu, selanjutnya adalah kita memasukkan si yang namanya rekening, add payment account, seperti itu ya. Nah, di sini belum ada ya, karena memang belum ada blok yang terkait di sini ya, dan juga belum ada $10 pertama gitu ya, yang sesuai yang gue omongin tadi. Nah, setelah lo tadi ya PIN, lo udah $10 pertama, terus Google ngirim lo surat di mana surat itu isinya PIN, terus surat itu sudah lo terima, sudah lo buka, sudah lo input PIN itu, terus sudah lo foto KTP lo juga, selesai semua. Selanjutnya lo input payment. Nah, di sini mulai agak sulit juga nih, banyak yang masih suka keliru ya di sini. Jadi gue ceritain pengalaman gue. Jadi setelah lo masukkan data rekening lo, bank apapun itu, mau Bank Indonesia kayak mau ya nggak perlu sebut bank-bank ya mau BCA atau BNI, Mandiri, BRI, semuanya bisa dimasukin gitu ya. Setelah dimasukin nanti di cross check sama AdSense, oke, bisa gitu. Nanti AdSense bahkan ngirim lo email lagi. Emailnya berisi adalah untuk memverifikasi rekening lo. Nah, AdSense minta lo untuk memasukkan
sebuah kode di mana datangnya dari si Google AdSense. Jadi si Google AdSense maksud gue tadi mengirimkan lo kode. Kodenya dari mana? Dari email kah? Dari SMS kah? Enggak. Jadi kodenya itu dikirim melalui rekening lo. Jadi mereka akan mengirimkan lo sebuah uang, ya, tidak lebih dari 100 rupiah, 100 perak, tidak lebih dari 100 rupiah, seperti itu. Jadi seperti ini, lo sudah masukin nih, anggaplah gue kemarin ya, waktu 2019 kemarin, gue sudah masukin data rekening gue, BCA, selesai, email masuk, kami mengirimkan Anda kode verifikasi, bla bla gitu, tidak lebih dari 100 rupiah gitu ya. Tolong periksa selama 48, maksud gue mohon tunggu paling lambat atau paling lama 48 jam, 2 hari gitu ya. Gue tungguin tuh. Dan karena gue dulu belum punya mobile banking, gue ingetin dulu terakhir uang gue di ATM berapa gitu. Gue terakhir seingat gue punya uang sekitar 758.000 atau berapa gitu ya, something lah gitu. Pokoknya untungnya genap waktu itu ya, genap untungnya waktu itu genap. Terus gue tungguin ya, sehari belum datang. Besok siangnya gue ke ATM, tiba-tiba uang gue nambah jadi 758.096 perak, seperti itu. Nah berarti kode yang dikirim oleh Google itu 96 ini. Mereka ngirimin kita uang ke rekening 96 rupiah ini. Nah habis itu nanti kita masuk ke settingan verifikasi rekening. Nanti ada tuh kolom verifikasi rekening Anda. Kita masukin angkanya 96. Selesai deh, beres. Terverifikasi rekening, baru kita mulai bisa ngasilin uang di AdSense dan digaji sama AdSense, atau uangnya itu bisa masuk ke rekening kita langsung di tanggal gajian. Seperti itu. Kenapa tadi gue bilang masih banyak yang salah? Banyak orang yang nebak-nebak, boy. Jadi banyak yang nggak tahu tuh nebak-nebak. Verifikasi kode Anda, terus mereka tuh nebak-nebak. Kesempatannya kan cuma 3 kali ya. Jadi nebak-nebak tuh. Isi sendiri sama mereka. Blablabla, gitu. Gue sering baca-baca di grup-grup AdSense di Facebook gitu ya. Dan itu yang gue nggak mau lo sampai keliru seperti itu atau salah langkah seperti itu. Nah, karena kesempatannya 3 kali. Dan kalau gagal, gue nggak tahu deh. Nah, jadi tips gue buat lo, kalau misalkan lo belum punya mobile banking gitu ya. Kalau lo belum punya mobile banking, ini kok gue 75.000 sih, salah gue. Gue baru sadar anjir 75.000 goblok. Maksud gue 75 juta tuh lo. Salah gue. Boleh lah. Intinya segitulah intinya ya. Nah terus lanjut lagi ya. Ini gue malah ke distract sama ini sih goblok. Nah jadi lanjut lagi. Nah jadi lo jangan sampai salah angka gitu ya. Nggak ada tebak-tebakan. Jadi sekali lagi gue ingetin sesuai pengalaman gue, kalau untuk verifikasi data diri lo harus nunggu PIN yang dikirim oleh Google melalui pesan surat. Entah itu dikirim dari Malaysia, kayak dari Vietnam, kayak atau dari Singapura, itu lo tungguin aja. Batasnya selama 3 bulan. Kalau selama 1 bulan belum ada datang atau belum ada kabar atau belum ada bapak-bapak pos Indonesia yang datang ke rumah, lo samperin tuh kantor pos. Serius deh, lo samperin aja kantor pos itu, terus lo lihat sendiri atau lo minta sendiri surat lo, seperti itu. Nah yang kedua, verifikasi rekening yang tadi gue sebutin. Kalau untuk rekening bank itu ada kode yang dikirim oleh Google AdSense langsung, dan itu nggak ada tebak-tebakan ya. Kodenya itu dikirim oleh Google berupa uang yang mereka kirim ke rekening lo. Tidak lebih dari 100 perak atau 500 perak gitu, gue lupa deh. Kayaknya kalau seingat gue tidak lebih dari 100 perak. Pokoknya tips gue, kalau lo belum punya mobile banking, setelah lo pertama kali dapat email sama Google untuk memverifikasi rekening lo datang langsung untuk ATM ya, datang ke ATM, terus lo lihat terakhir duit lo berapa, lo ingetin, lo catet, dan lo pastikan bahwa selama 24 sampai 48 jam ke depan nggak ada orang yang ngirim atau mentransfer uang ke lo. Kalau lo punya M-Banking sih enak-enak aja, tapi kan ini lo belum punya M-Banking, jadi capek kan bolak-balik ke ATM. Jadi pastikan, kalau gue kemarin gue pastiin belum nggak ada orang yang transfer ke gue dulu gitu selama 24 sampai 48 jam. Gue ingetin duit gue terakhir berapa, ya kan? Tunggu sehari, besok siangnya ke ATM lagi, kita cek, oh ada berubah nih, hitung deh nambah berapa duitnya atau kode yang dikirim sama Google tuh berapa, terus kita input. Seperti itu, gampangnya seperti itu. Nah setelah itu
Setelah semua tahapan verifikasi itu sudah lo lewati, baru deh yang kayak gue bilang tadi, lo mulai bisa nerima atau benar-benar nerima gaji dari AdSense. Per tanggal 21. Dulu ya, tahun 2017, AdSense tuh gajian setiap tanggal 21. Jadi, email gajian masuk, siangnya tanggal 21 gue cek, sudah ada duit di rekening. Tapi makin kesini, atau terakhir gue gajian bulan ini itu tanggal 22. Jadi makin kesini makin mundur tuh si AdSense tanggal 22. Jadi tanggal 21 itu email gajian masuk, tapi uang masuknya tanggal 22 atau esok harinya, seperti itu ya. Jadi kalau gue saranin buat lo, apalagi lo yang masih kuliah-kuliah nih, cepetlah kenalan sama AdSense boy. Gue nyesel banget dulu ya waktu zaman gue kuliah 2014, 15, 16 itu gue belum kenalan sama AdSense boy. Padahal kalau gue udah kenal sama AdSense zaman gue kuliah, udah boy, ngedugem gue tiap hari anjing. Turun gue tiap hari aja. Asli boy, enak aja gitu. Cuma nyepam juga kan, buat artikel nyepam, dep duit masuk gitu ya. Waduh boy, apalagi dulu nggak seketat ini AdSense. Dulu AdSense longgar banget boy. Orang dulu gua nuyul aja lancar-lancar aja gajian di AdMob. Sekarang makin ketat ya. Ya makin maju ya kan, makin teknologi juga makin maju gitu. Tapi saran gue buat lo penonton gue gitu ya, yang sering nontonin gue, apalagi lo masih kuliah atau baru mau masuk kuliah, gue saranin lo kenalan sama AdSense dan bisa ngasihin uang dari AdSense dari zaman lo kuliah sekarang. Gak usah khawatir boy, lo tonton semua konten gue yang ngebahas tentang blog AdSense, ngasihin uang AdSense dari Pinterest bla bla, itu bisa ngebantu lo ngasihin uang dari AdSense boy. Zaman lo kuliah, lo bisa ngasihin uang dari AdSense. Waduh boy, banyak cewek-cewek jurusan-jurusan lain nempel sama lo. Lo berduit nih. Yoi, segitu dulu kontennya ya. Kita next video ya bahas konten apa ya lagi ya, tungguin aja deh.